Shalom, bersyukur kepada Tuhan karena boleh mempertemukan kita kembali dalam renungan harian di hari ini Selasa 22 November 2022. Dan sebelum kita bersama mau merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang juga senantiasa ada menyertai kami di dalam roh. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena sampai dengan saat ini, Tuhan dengan setia memelihara, menjaga, dan memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami tetap bisa menikmati hari-hari ini. Di saat ini Bapa, kami bersama mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, perlengkapi kami, supaya kami dengan sungguh-sungguh mau belajar akan kebenaran firman-Mu, dan kami diberikan kekuatan untuk melakukannya. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, dan semua warga jemaat-Mu juga yang menonton channel ini. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, nas yang menjadi dasar untuk perenungan harian edisi hari ini, yaitu dari kitab Wahyu, pasal yang ke-22, ayat 6 sampai yang ke-21, dengan judul perikop kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema, saya membuatnya dengan judul bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan Tuhan Yesus. Pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh para murid ketika mereka duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas Bukit Zaitun, yaitu dalam Injil Matius pasal 24 ayat 3. Berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Karena kita harus dengan serius, dengan teliti, dan mau setia untuk membaca dan belajar firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dari nas hari ini pun ada beberapa hal yang dipesankan oleh Tuhan Yesus dan Rasul Yohanes. Mari kita boleh melihatnya satu persatu, apa yang mereka boleh katakan supaya kita mengerti, kita ingat dalam hidup ini. Yang pertama ialah di dalam ayat yang ke-10, ke-11, dan ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu aku berkata kepadamu, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kata Tuhan Yesus ayat 12, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan firman Tuhan ini juga sejajar dengan apa yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu yang pertama.
Lalu apa pesan yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan Rasul Yohanes? Yaitu di dalam ayat yang ke-14, 15, dan 16 yang demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota ini. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini juga sejajar kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 5 tadi, ayat yang ke-28 sampai yang ke-29, yang demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini pesan yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan Rasul Yohanes. Lalu apa pesan yang ketiga supaya kita bisa mengerti bagaimana akan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali? Kita boleh lihat dalam ayat 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ini menjadi dasar patokan atau sesuatu yang harus kita perhatikan ketika kita mau belajar dan merenungkan firman Tuhan, berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, lalu kita bertanya, kenapa sampai hari ini Tuhan Yesus juga belum datang juga? Kita boleh belajar dari Rasul Petrus, itu dalam suratnya yang kedua, dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jelas tujuan dari Tuhan Yesus kenapa dia tidak datang sampai hari ini, masih belum juga datang, bahwa ia ingin setiap kita manusia semuanya diselamatkan. Dan Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, melampaui segala apa yang bisa kita mengerti dan ketahui, segala sesuatunya kembali kepada Tuhan. Maka firman Tuhan pun berkata kepada kita di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36. Ia berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa di surga. Ini yang menjadi suatu renungan yang harus senantiasa kita ingat. Kita boleh belajar, kita boleh membaca segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab ini
Dan ini menjadi hal yang tentu menjadi dasar kita supaya kita berjaga-jaga. Bila manakah Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Jadi, mari Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, jangan pernah jenuh dan jangan pernah bosan. Kita mau belajar dan merenungkan firman Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami di saat ini boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Menyadari Tuhan ada banyak bagian firman-Mu yang sampai hari ini belum bisa kami mengerti. Tapi kami percaya ya Tuhan, ketika Engkau bekerja memampukan kami di dalam Roh Kudus-Mu, maka kami akan dengan giat, dengan sungguh dan rajin selalu mau belajar firman-Mu ini. Sehingga apapun yang sudah Tuhan tetapkan di dalam Alkitab ini, kami akan bisa mempelajarinya. Ketika kami mengerti, kami akan menanti dengan setia kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Mampukan kami Tuhan bertahan dalam iman pengharapan kami, supaya ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, kami juga sudah sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mau bersama dengan Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.